Misteri cerita sebenarnya tentang mak lampir, ternyata ia adalah seorang putri. Kisah mak lampir menjadi terkenal di seluruh dunia karena diangkat menjadi sinetron. Kisahnya sangat berbeda dengan versi legenda. Namun nama mak lampir kian terkenal di masyarakat seluruh Indonesia. Siti Lampir Maimunah, itulah nama mak lampir yang sebenarnya. Ia mempunyai guru bernama Nenek Serintil. Nenek Serintil merupakan guru yang sakti mandraguna dari aliran hitam anggrek jingga. Nenek Serintil berasal dari Pulau Jawa yang memuja Batara Kala. Banyak yang salah menduga kalau mak lampir hanya melegenda di Gunung Merapi di Yogyakarta. Padahal legenda mak lampir cerita yang berasal dari Gunung Merapian di Kabupaten Agam Bukit Tinggi Sumatera Barat dan kemudian diadaptasi di Jawa. Namun banyak versi lain yang diragukan keakuratannya. Legenda mak lampir ini juga sangat berkaitan dengan legenda 7 manusia harimau. Siti Lampir Maimunah merupakan seorang putri dari kerajaan kuno yaitu Champa, yang diambil dari bahasa Vietnam yaitu Chiem Thanh, dengan arti kerajaan yang pernah menguasai daerah yang sekarang termasuk Vietnam Tengah dan Selatan diperkirakan antara abad ke-7 sampai dengan tahun 1832. Pada waktu dewasa Siti Lampir Maimunah ini adalah seorang gadis yang cantik namun sangat pemalu seperti wanita pada umumnya. Saat dewasa ia juga pernah merasakan jatuh cinta dengan seorang pemuda. Sampai suatu hari Siti Lampir berjumpa dengan seorang pengembara Datuk Panglima Kumbang, seorang bangsawan yang bergelar Datuk. Ia adalah panglima dari pasukan alam kegelapan. Saat itulah cerita pertama Siti Lampir jatuh cinta kepada seorang pemuda. Tidak ada yang tahu siapa nama pemuda itu, yang jelas sang pemuda suka kepada Lampir. Mereka berdua saling suka, namun hubungan mereka tidak direstui oleh kedua orang tua Datuk. Membuat sang putri sakit hati, karena itu sang putri pergi bertapa ke Gunung Merapi. Pertapaan tersebut sang putri bertemu dengan Mahaguru tersebut banyak memberi ilmu. Sang putri jadi sangat sakti tanpa tanding, lalu putri mendapatkan sebutan mak lampir dari warga sekitar gunung yang ketakutan mendengarkan namanya. Walaupun tidak mendapat restu dari orang tua Datuk, mak lampir tetap mencari pujaan hatinya. Namun ia tidak pernah bertemu hingga suatu hari mak lampir dan Datuk akhirnya bertemu. Mereka bertemu dalam medan pertempuran dan sayangnya Datuk tewas dalam pertempuran. Mak lampir sangat menyesal kematiannya, terlebih ketika ia tahu jika Datuk mencintainya. Tidak rela orang yang dicintainya mati, akhirnya mak lampir berusaha menghidupkan Datuk dengan cara mengikatkan jiwa Datuk Panglima Kumbang di bumi. Kesaktian mak lampir berhasil menghidupkan kembali Datuk. Namun ilmu itu membuat wujud mak lampir berubah jadi buruk rupa dan menyeramkan. Dengan wujud tersebut mak lampir berharap Datuk tetap mencintai dan menerima dengan tulus. Namun sebaliknya pengorbanan yang mak lampir lakukan tidak dianggap oleh Datuk. Datuk malah menganggap jika wanita yang telah menghidupkannya itu sang peneror warga. Sejak itu pertempuran gaib terus terjadi, banyak warga yang ketakutan dengan mak lampir. Literatur lain menyebut mak lampir berumur sudah ratusan tahun dan pindah ke Pulau Jawa. Di Pulau Jawa dia bersemayam di Gunung Merapi dan mendirikan kerajaan gaib yang meluas. Ia bersekutu dengan iblis untuk mewujudkan harapannya agar mak lampir hidup ratusan tahun dan menjadi siluman. Mak lampir tidak bisa mati dan akan terus mengganggu manusia. Legenda mak lampir memang populer, tetapi itu hanya cerita, belum bisa menjadi bukti nyata.